Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel saya di YouTube Advance Way. Nah, hari ini kita akan membahas tentang personal branding. Nah, apa itu personal branding dan kenapa personal branding itu penting? Oke, teman-teman coba kita lihat gambar di sini. Oke, kalau kita lihat, di sini ada gambar seorang laki-laki yang mungkin kalau teman-teman suka teknologi atau suka membaca bisnis ya, misalnya di Forbes dan sebagainya. Kebetulan mungkin kalian adalah jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis misalkan, maka kemungkinan besar kalau kalian aktif akan tahu siapa dia. Dia adalah Elon Musk, founder dari Tesla ya, saya kan CEO dari Tesla dan juga SpaceX, dan ada juga SolarCity, Boring Company dan lain-lain ya. Tetapi yang paling terkenal adalah Tesla ya, yang sahamnya bahkan naik beratus persen ya. Dan dia dari dulu sekitar 2018 itu kekayaannya hanya sekitar 26 billion dollars atau sekitar 26 miliar dolar ya. Dan ternyata pada tahun 2020 meroket sangat cepat sekali hingga pernah ya menduduki menjadi orang terkaya di dunia. Dan pada 2021 juga terakhir saya baca juga si Elon Musk ini juga ya kayak beberapa minggu lalu saya baca juga itu menjadi orang terkaya di dunia lagi. Yang bahkan pada tahun 2021 dia adalah orang dengan pendapatan tertinggi ya, karena pendapatannya peningkatan kekayaannya ya itu lebih dari 100 miliar dolar dalam setahun. Itu luar biasa. Nah, ini cocok sekali dengan bahasan kita yaitu personal branding. Personal branding mungkin kalau sebelumnya ya ada yang sangat kuat ya, seperti misalkan Steve Jobs atau bahkan Bill Gates, Warren Buffett dan sebagainya. Nah, Jeff Bezos misalkan. Nah, ini ada berbagai tokoh sebenarnya yang memiliki personal branding yang luar biasa keren. Nah, kenapa personal branding keren dan apa itu personal branding? Yuk kita cari tahu detailnya seperti apa. Jadi biar pertama-tama kita harus mempertanyakan ya, apa itu personal branding? Nah, personal branding teman-teman, salah satu tokoh memberikan definisi ya, bahwa personal branding adalah proses membangun citra diri yang unik, dan otentik berdasarkan potensi dan karakter yang dimiliki dalam rangka memasarkan diri kepada publik. Jadi intinya personal branding adalah proses ya membangun citra diri yang unik ya. Ketika kita menjadi diri kita sendiri dan kita memiliki uniqueness, nah itu akan menjadi selling point buat kita. Itulah pentingnya personal branding, karena kita juga bagaimana memasarkan diri kita kepada publik ya teman-teman. Karena memang kita in the end adalah bagaimana orang lain mempersepsikan kita, itu sangat penting. Nah, itulah kenapa self branding sangat penting. Atau mungkin salah satu tokoh juga ya, yaitu Jeff Bezos yang sudah bertahun-tahun juga menjadi orang terkaya di dunia. Itu menyatakan bahwa brand adalah apa yang orang lain katakan tentang Anda saat Anda tidak ada di ruangan itu. Jadi kalau mungkin ada di depan kita mungkin bisa kayak bullshit atau bohong, tapi kalau nggak ada kita dan dia mengingat atau mengatakan sesuatu tentang kita, that's our self branding gitu. Itulah self branding kita. Jadi teman-teman, dari sekarang maka penting untuk membangun self branding itu, karena memang membangun self branding tidak bisa dalam hanya semalam gitu kan, butuh proses, butuh waktu ya. Itulah kenapa dari saat ini beruntung kalian jika menonton video ini, maka kalian berkesempatan untuk saat ini juga, detik ini juga mulai berpikir untuk membangun self branding kalian. Dan dalam self branding ya, kalau kita misalkan sudah tahu ada brand Apple misalkan, ada Amazon, ada Alibaba, misalkan kalau di Indonesia ada GoTo sekarang ya, cukup terkenal juga. Mungkin kalau perbankan ada BCA, ada Jarum ya, ada Gudang Garam, ada Indofood dan lain-lain, ada Citicorp misalkan. Itu banyak sekali brand-brand yang mungkin udah sangat terkenal gitu. Tetapi self branding itu
bukan barang lagi, tetapi you are the brand. Ya. Personal branding atau self branding itu adalah you are the brand. Kalian adalah brandnya. Oke. Artinya ya kita yang harus care ke kita gitu. Kalau kita lihat teman-teman, biaya iklan perusahaan itu sampai miliaran rupiah, bahkan ada yang sampai jutaan dolar. Oke, untuk membuat iklan, misalkan Coca-Cola, dia menghabiskan bahkan miliaran dolar untuk membuat iklan agar brandnya ada di benak audiens atau konsumen gitu. Nah, karena kalian akan membangun brand kalian sendiri, maka tentu kalian harus menginvestasikan banyak hal agar brand kalian menjadi sangat kuat. So your personal branding sangat kuat. So mungkin kayak influencer ya, misalkan di sosial media influencer ya, atau YouTuber, membangunnya adalah ya dengan membuat konten yang bagus atau tren dan sebagainya, dan berbagai macam, misalkan orang ya atau influencer di YouTube itu akan mewakili personal branding dia. Ada yang mungkin gamers, ada yang entertainers, ada yang educators dan lain, ada entrepreneurs, ada coach dan sebagainya. Maka apa yang dia bangun akan membangun persepsi ya, akan menimbulkan persepsi di benak penontonnya atau di benak orang lain gitu ya. Oke, kenapa sih personal branding itu penting? Nah, menurut riset teman-teman, ada 83% orang kalau percaya terhadap sebuah brand akan merekomendasikan kepada orang lain. Jadi gini, misal nih kalian bekerja di bidang ekonomi, menjadi pengusaha misalkan, kalian punya produk. Kalau kalian punya personal branding yang kuat, maka orang lain akan merekomendasikan produk Anda. Atau kalian menjadi pembicara, misalkan public speaker, karena kalian sudah terkenal ya, sudah brandnya sangat bagus, maka akan menyarankan kalian. Bahkan mungkin ya teman-teman yang belum punya pasangan, kalau nanti ini mencari pasangan dan teman-teman yang lain akan merekomendasikan kalau kalian adalah good ya, quality ya, kalau kualitasnya bagus, misalkan kriterianya bagus, maka ya orang akan merekomendasikan bahwa kalian adalah calon pasangan yang sangat ideal untuk dijadikan pasangan seumur hidup misalkan. Oke, gitu ya teman-teman. Dan 82% akan menggunakan produk itu. Artinya bisa produk, bisa service yang kita punya. Kalau kalian brandnya sangat kuat, kalian tidak akan kesusahan mencari kerja. Peluang-peluang usaha juga akan banyak. So make sure ya, pastikan personal branding kalian dibangun dari sekarang, karena itu akan membuka ya jutaan peluang ya yang bisa kalian nikmati. Oke, dan teman-teman, ada 50% akan membayar lebih gitu kan. Menurut surveinya ada 50% akan membayar lebih ya dari produk atau service yang diberikan. Jadi contoh gini ya, contoh sederhananya. Misalkan kalau kita ngundang pembicara yang tidak terlalu terkenal misalkan, ya mungkin bisa dibayar kayak ratusan ribu. Tetapi kalau kita ngundang tokoh yang memang terkenal sekali, misalkan kita mengundang Bill Gates, wah, nggak tahu harus bayar berapa malah gitu kan. Atau kita ngundang tokoh nasional, maka tokoh internasional, maka tentu fee yang akan dibayarkan jauh lebih tinggi. Expertise yang dikasih itu jauh lebih tinggi. Nah, itulah kenapa personal branding sangat sangat penting dibangun ya dari saat ini gitu. Karena kalian akan dibayar lebih tinggi, mendapatkan penawaran lebih banyak lagi, mendapat peluang yang lebih besar lagi. So that's why personal branding itu sangat-sangat penting. Baik, teman-teman. So next, bagaimana membangunnya lalu ya? Bagaimana membangun personal branding? Oke, menurut McNally dan juga Speak ya, pada tahun 2004 ada 3 dimensi untuk dijadikan sebagai landasan membangun personal branding. Pertama adalah kompetensi. Kompetensi itu hal pertama yang harus kalian pertimbangkan ya. Jadi peran, kemampuan dan kredibilitas kita saat berada di komunitas atau masyarakat. Kalau kalian mungkin mahasiswa ya, di lingkungan kalian, di antara mahasiswa. Kompetensi artinya skill, kemampuan atau keahlian melakukan sesuatu. Misalkan ada yang contoh pintar editing, kalian mempunyai kompetensi editing. Kalau kalian sudah terkenal, editor terkenal ya, atau videografer terkenal, kalian akan dibayar sangat mahal sekali karena kompetensinya. Karena kalian mampu menyelesaikan sesuatu atau mampu menciptakan sesuatu yang keren, yang sesuai dengan ekspektasi, bahkan lebih dari ekspektasi konsumen kalian. So, pertama adalah kompetensi. Nah, termasuk bagi kalian yang saat ini sedang kuliah, itu adalah proses membangun kompetensi. Misalkan yang jurusan
akuntansi, kalian akan belajar akuntansi sampai selesai, akan jadi akuntan yang keren gitu. Dan karena kalian sudah membangun kompetensi dari dasar sampai nanti jadi ahli, misalkan jadi certified accountancy atau chartered accountant, kalian akan dibayar sangat mahal. Oke, kalau skill atau kompetensi kalian sudah mapan, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah standar. Oke, apa standar itu? Yaitu bagaimana kita melakukan sesuatu dan memecahkan masalah. Nah, ini juga standarisasi. Kalau kita membangun personal branding kita menjadi high quality, ya standar kita tinggi, gitu ya, maka orang akan mempersepsikan kita sebagai orang yang memiliki standarisasi yang tinggi, mampu menyelesaikan permasalahan kompleks misalkan. Nah, itu teman-teman, itu poin kedua, standar ya. Yang ketiga adalah style. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan dengan orang lain. Nah, cara kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain itu menimbulkan persepsi ya. Again ya, saya memperkuat bahwa self branding adalah bagaimana kita membangun persepsi ya orang lain ya terhadap diri kita. Nah, cara kita berbicara, cara kita bersikap di setiap hari, nah itu juga adalah proses membangun personal branding itu. Maka tiga hal ini, yaitu kompetensi, standar, and style, itu harus kita mulai bangun dari sekarang. Makanya nanti teman-teman, insya Allah saya akan lanjut lagi, nanti akan membahas lagi tentang bagaimana berpakaian, bagaimana di sosial media misalkan. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita post, itu akan terus tertanam dalam benak audiens atau benak masyarakat atau benak publik di sekitar kita. Oke, nah ada beberapa key points ya, poin-poin penting tentang personal branding. Nah, ini juga disampaikan oleh Arum Martigasari ya pada tahun 2020. Pertama adalah strong. Personal branding bukan sekedar make up ya. Anda tidak dapat menutupi selera pribadi Anda. So teman-teman, artinya personal branding itu harus benar-benar kalian lakukan gitu, tidak hanya pencitraan saja. Nah, itulah mungkin bedanya make up and the real gitu kan. Mungkin kalau make up pas keluar lagi cantik, pas make upnya hilang nggak cantik lagi gitu. Misalkan contohnya kayak gitu. Nah, artinya kalau kalian di depan publik terlihat jujur, terlihat baik, pas sendiri atau mungkin hanya berdua dengan orang atau orang yang tidak kalian kenal langsung kalian jutek dan sebagainya. So, itu berarti kalian hanya make up. Tetapi personal branding itu artinya setiap saat memang that's you. Itulah kalian gitu. Jadi memang harus strong. Dan yang kedua adalah authenticity ya. Autentisitas ya. Apa unique selling point-nya atau USP ya? Apa unique selling point yang kalian miliki? Oke. Apakah kalian sudah menemukannya ya? Misalkan saya adalah orang yang gigih gitu. Unique selling point-nya adalah orang yang gigih. Kadang mungkin nggak pintar-pintar banget, tapi gigih banget, semangat banget, on time dan sebagainya. Nah, itu mungkin unique selling point. Oke, mungkin yang cowok ya. Misalkan cowoknya nggak gitu ganteng, nggak gitu keren, tapi setia, misalkan baik, and others. Ada yang karena pinter gitu. Unique selling point-nya adalah dia pinter. Oke, cowok yang pinter, cewek yang pinter misalkan. Itu unique selling point yang kalian miliki. Jadi kalian coba, tugas kalian sekarang, silakan teman-teman ceritakan, share unique selling point kalian, oke? Yang mungkin orang lain tidak banyak memiliki. Bisa share di komen ya, atau share nanti di WhatsApp dengan saya. Oke, dan selanjutnya adalah relevan. Apa itu relevan? Ada istilahnya adalah walk the talk. Apa yang kalian sampaikan itu dilakukan. Oke, walk the talk. Oke, jadi bangun kredibilitas kita. Jangan bohong, kita ikhlas. Jadi apa ya, kita tunjukkanlah kita ini siapa gitu. Baik dilihat ataupun tidak dilihat orang. Jadi istilahnya adalah walk the talk. Oke, lakukan apa yang sudah kita katakan. Lakukan apa yang sudah kita komitmenkan. Oke, itu adalah istilahnya walk the talk. Dan yang selanjutnya adalah konsistensi. Nah, ini teman-teman yang mungkin cukup menantang ya. Kenapa? Karena konsistensi kalau dalam Islam mungkin istilahnya adalah istiqomah. Makanya di Islam ada istiqomah, al-istiqomah itu ainul karomah ya. Orang istiqomah akan memberi karomah ya, atau kelebihan khusus ya. Karena konsistensi ini tidak labil ya. Apapun peran yang dimainkan di setiap apa yang kalian lakukan atau di media itu kalian konsisten ya. Misalkan
kalian unique selling point-nya adalah orang yang cerdas, ya kalian cerdas terus, belajar terus sampai seterusnya. Misalkan baik, ya kalian baik terus, tidak baik nggak baik, baik nggak baik, atau citra yang kalian bangun adalah anak soleh gitu atau anak soleh, ya itu bener-bener di keep up gitu kan. Nah, jadi itu teman-teman adalah beberapa hal yang terkait dengan personal branding yang perlu kalian pelajari di awal-awal, dan saya sudah sampaikan tadi personal branding sangat penting dan alasannya sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan bisa tanya di komen atau nanti mungkin tanya langsung dengan saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Terima kasih banyak. Oke, jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Oke, agar nanti kalau ada video baru tentang personal branding atau materi lain, kalian bisa tetap mengikuti. Baik, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.